Oke siap, mulai merekam. Nah, Tiga, ada nomornya. satu. Nah iya, nah ini udah mulai. Waduh, apa kabar Oke. Irfan? Baik, alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah subhanallah. Apa hari ini Oh, seperti biasa selalu tanya tanggal berapa hari ini? ini tanggal berapa ya? Lah, Ay. coba lihat Tanggal kalender 6. Oh iya, tanggal 6. Tanggal 6 bulan Februari. 2. Bulan Nah, 2. Kita udah ganti tahun. jadi ritual kita setiap sebelum record sekarang itu nanya tanggal ya. Tanggal berapa? Sebelum record. Pokoknya pas awal-awal Ya, record iya. tanya tanggal berapa. Jadi Sebelum biar ya pokoknya sebelum bahas lah. intronya gitu. Iya. Ribet banget sih cuman ngomong tanggal tuh. Jadi biar apa yang denger juga nggak kalang kabut, nggak bingung sama pembahasannya. Jadi make sense. Oke. Ya, Ya, kita mau bahas apa ini, Pak? kemarin kita udah cerita-ceritain masa-masa kecil kita. Ya, menurut gua masih agak kurang lengkap, tapi ya wes lah, nanti ada part 2-nya mungkin. Sekarang gua pengen kita bahas-bahas SMP deh, biar lebih spesifik. SMP lu gimana? Seru apa enggak? Atau ada sedihnya atau ada aneh-anehnya atau gimana? SMP kayaknya paling lengkap deh. Soalnya gua berhenti pas SMP. Berhenti sekolah pas SMP. Lu berhenti sekolah? Lah, lu baru tahu? Lah serius, Cok? Kita udah 5 tahun kenal, gua baru tahu. Gua putus sekolah SMP kelas 3. SMP kelas 3. Kenapa nggak lulusin aja? Habis itu ya udah telat juga sih. Ya ada problem lah dikit. Oh, ada problem. Kenapa lu nakal, lu nyabu lu ya? Ya enggak lah. Oh, enggak. enggak. Problem keluarga biasa. Oh. Tapi dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh gimana ceritanya? Ada yang menarik nggak? Atau ini lu study tour, ikut nggak study tour? Oh, mohon maaf Pak, saya kan sekolahnya di kampung nih. Oh iya, enggak. Jadi nggak ada study tour. Study tour kan nggak harus jalan-jalan mahal. Misalnya lu kunjungin apa kek kepala desa, nggak sama study sekali. tour juga. Nggak ada. Cuman kayak ikut-ikut lomba mungkin. Cuman bukan lomba dari sekolah, lomba dari kepala desa yang kayak lu bilang itu. Tapi lu ngewakilin nama sekolah lu gitu? Enggak. Lah? Jadi kayak cuman apa? Kayak lomba masyarakat warga. Lomba masyarakat, tapi yang ikut cuman anak-anak sekolah, anak-anak SMP sama SD. Oh. Nah, lomba apa? Nah, di situ gua ikut lomba bola di situ. Tim gua dikalahin sama anak SD kelas 2 SD. Bisa-bisanya. Berapa lawan berapa emang? 5 lawan 5? Mini soccer 6. 6 apa 7 ya? 6. Mini soccer 6 ya? Kali, nggak tahu. Kok bisa kalah gimana? Jadi ceritanya kan ini istilahnya tim gua itu kayak tim buangan gitu loh. Tim buangan mah sisa-sisa. Sisa-sisanya jadi paham. Yang nggak diajak ikut gitu, jadi sama-sama bikin tim gitu biar bisa ikutan juga. Iya. Nah, akhirnya itu pada kecil-kecil tuh badannya, kecil-kecil lah intinya. Tim dia apa tim lu? Tim gua kecil-kecil, terus nggak ada yang apa sekecil, ini kayak setara sama anak SD-nya gitu. Apa ya? Enggak, gedean anak SD-nya. Anak SD-nya kayaknya sepundak kita lah gitu. Cuman kan ini lucunya nih. Cuman kita kan apa ini nggak ada yang punya bakat bola nih kan. Nah, ya Allah, terus pas mau tanding tiba-tiba ada anak SD itu ngambil orang yang pinter main bola nih, yang punya bakat nih. Satu anak orang SMP doang juga. Satu orang. Ya Nah, Allah.
akhirnya kita juga mau ndak mau kita nyari juga tuh orang yang juga kita paksa nih ikut juga bantuin gitu kan, curang, soalnya curang kan biar adil gitu, tapi Iyalah tetap ya. aja kalah juga, tetap kalah aja. Lu jadi apa emang? Hah? Lu jadi apa, posisi apa lu? Ini random cuk, nggak ada posisinya. Lah nggak ada yang jadi kiper gitu? Nggak, maksudnya kayak Oh yang depannya. posisinya tuh kiper sama penyerang Udah semua, sisanya nyerang hajar-hajar aja. semua, nyerang semua, mundur semua gitu. Kalau gua dulu seingat gua SMP ya, SMP. Jadi dulu tuh ada sekolah gua kan sekolah apa? Sekolah gede yang gedungnya gedung baru. Jadi bisa dibilang sekolah SMP gua ini yang terbesar di kota gua sekarang. Woi, Flexing dulu, Wih. flexing. Jadi ada sekolah SMP dari luar kota main study tour ke sini. Nah, mereka itu di sini, terus paginya mungkin besoknya jalan-jalan, tapi malamnya tuh nginep di sekolah gua. Apa kelasnya tuh dikosongin terus diisi gitu, kasur. kunjungan gitu. Nah, apa mereka nyampe sore terus kita adain upacara, terus apa sambutan-sambutan gitulah, tari-tarian. Besoknya ini kan emang lagi itu akhir-akhir semester gitu, jadi belajar tuh nggak terlalu intens lah. Jadi besoknya diadain ini apa namanya, adu futsal. Jadi tim sekolah gua tuh kan tim sekolah gua ada tim A ada tim B. Kadang gua masuk tim A, kadang gua masuk tim B. Tapi di yang lawan sekolah luar kota ini gua masuk di tim B. Jadi waktu itu gua sama teman sekelas gua ada 3. Jadi gue sekelas 4 sama satu kelas lain kalau nggak salah. Itu mini soccer juga? Ini futsal. Oh futsal, oh iya. Futsal, jadi pakai futsal apa, jadi lapangan sekolah gua kan ada gawangnya juga tuh gede. Nah di situ tanding lah kita kan, ceritanya kan tanding, ternyata tim B gua main duluan. Mereka pun turunin lah skuad mereka kan, sekolah itu di menit keberapa gitu mainnya agak alot. Gua lebih ke depan. Kalau ada pemain yang jago, yang di belakang tuh dia emang jago dribbling, jadi kadang dia dari belakang dribbling ke depan kasih ke gua. Oh, apa lu nunggu di depan ya dribbling assist ke gua. Cuman udah beberapa kali nggak gol. Nah udah beberapa saat tuh sekitar. Terus lu ditampol? Enggak lah, gue yang nampol soalnya asisnya nggak jelas. Jadi udah sekitar beberapa menit itu gue nyetak gol. Kalau nggak salah itu hasil blunder. Jadi yang anak yang tadi gue bilang tuh sekarang dia nggak asis, dia ngesut langsung. Ngesut di tepi sama kiper musuh. Nah bolanya ke gua. Wah, gol gratis nih gue bilang. Langsungnya tendang kan masuk ke kolong golnya. Ya udah habis itu main ganti ke, iya tadi kan gue udah nyetak gol 1. Nah habis itu apa, 1-0 habis nyetak gol 1, iya ganti ini, ganti tim, jadi posisi. Tim A yang main. Tim A. Nah di tim A gua itu ada, gua nggak tahu dia ini sebenarnya atlet atau apa, namanya Andika ya. Dika kalau lu denger ini lu jago cuy, namanya Andika. Nah dia itu orangnya gede, tinggian gue dari dikit, 180-an lah anaknya. Betisnya keker. Udah jadi artis? Enggak, kayaknya dia emang pemain futsal deh dari SD. Nah dia sama partnernya namanya Sam. Itu duo itu emang luar biasa. Gua lawan dia, nanti gue ceritain deh kelas meeting kelas gue lawan kelas dia, lawan duo itu. Ini fokus ke yang lawan sekolah luar dulu. Nah jadi fun fact-nya ini, kita kalau nggak salah waktu itu menang 10-2 atau 9-2 gitu. Lu mau tahu nggak yang nyetak gol siapa? Lu. Ya. Gua 1, sisanya gua 1, sisanya si Andika itu 9. Buset. Itu anak emang OP parah anjir. Jadi gua nyetak itu kalau nyetak 9 itu hitungannya apa ya? Gol? Maksudnya apa? Enggak, maksudnya sebutannya. Kan kalau 2 bros,
Kalau 2 brace, hat trick, triple hat trick. Hat trick. Triple hat trick 9. Hat Oh, trick kan triple 3, hat trick. jadi 3 kali hat Ah. trick 3 6 9 nah. Triple hat trick. Buset. Kalau 5 kan quad trick. Heeh. Ini 6. triple hat trick lah. 6 double hat trick. Jadi itu. Perasaan lu ngawur, ngarang. Enggak, serius. Jadi itu apa? Gua cetak gol pertama, gue bener-bener cetak gol pertama di antara 2 tim. Jadi pas gua nyetak gol tuh 1-0. Tapi setelah main ganti, gua nggak nyetak gol lagi. Sisanya nyetak gol si Andika itu. Jadi gua kayak ngerasa bangga gitu, wah nama gua bisa disandingkan sama dia. Padahal cuman modal anu aja. Modal bola blunder. Bola muntahan. Soalnya apa, pas setelah beberapa game tuh kan gue main agak mundur, jadi peluang buat gue juga agak kurang. Tapi tim gue kan tim B itu juga nggak nyetak gol, sisanya nyetak gol tim A itu semua. Nah di tim A itu kan ada si Andika. Itu enggak hoki dong. Kalau hoki gue bola blunder itunya udah kosong, tapi ini kan masih ada kiper. Jadi gue ngerasa nggak terima. Gue ngerasa tuh ini kalau misalnya ada yang cerita lagi nih, inget nggak dulu kita lawan SMP berapa kota ini? Wah, yang nyetak gol siapa? 10-0 kalau itu 9. Yang nyetak gol siapa? 9 si Andika. Satu lagi siapa? Muhammad Fadil Japran. Nama gue mah. Tapi bener loh, entah gue tuh di SMP tuh gue nggak tahu kalau gue dikenal sama orang. Gue misalnya gue di lobi SMP nih, di SMP gue nih kan ada TV. Jadi gue istirahat tuh gue nonton Upin Ipin di situ sama teman-teman. Habis itu teman gue ada yang jajan lah atau apa, gue lanjut nonton TV situ sendiri apa berdua apa itu. Ada adik kelas negur gue, Bang Padil katanya. Terus gue tanya, lu kenal gue? Iya Bang Padil 9B kan? Lah, lu gara-gara gol 1. Gara-gara gol 1. Ini gue lupa setelah itu apa sebelum itu, tapi kayaknya setelah itu sih. Ini apa, ada aku anak apa kelas 8 Bang, salam kenal ya Bang. Iya ya wes. Terus kadang-kadang di kantin ada yang negur juga, tapi gue nggak tahu temen apa anaknya namanya siapa, kecuali kalau yang seangkatan gue masih tahu namanya. Ini gue kenal semua angkatan gue. Kayaknya lu itu benih-benih playboynya itu dari SMP ya, udah muncul. Playboy dari mana? Nih, lu mau tau nggak? Ada anak-anak yang dari sekolah luar kota itu, dia godain mantan gua dulu. Jadi dia kayak ngadu ke gua, Adil, ini ada yang godain. Anak mana? Gue bilang anak SMP luar kota yang ini. Lah, dapat WA dari mana? Gak tahu, ada yang ngasih kali. Gue inget banget dulu gue langsung chat orangnya, maksud lo apa gede-gedein cewek gue? Wah, heroik lo. Padahal cuman mantan. Enggak, waktu itu masih berhubungan. Masih pacaran. Pacaran ya. Putusnya kan kelas 3. Putusnya waktu udah tamat. Jadi waktu itu kan kelas 3 gue. Jadi gue chat lah, apa maksud lo ngechat cewek gue? Ribut aja ayo, weh, bla 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 bla. Ujungnya mau tahu nggak dia bilang apa? Apa? Gue santet lo ya. Wah, ini maksudnya apa? Lah, katanya mau berantem, gak usah berantem, gue santet aja katanya. Gue punya om gue jago santet. Lah, nggak bisa gitu dong, gue bilang, nggak bisa gitu dong. ranahnya beda nih. Rananya beda nih. Gue lebih mending nyerahin cewek gue. Iya, ujung-ujungnya dukun, Cuk. Makanya jadi apa, gue ya bacot-bacotan habis itu. Jadi gimana masalahnya? Udah deh, lu nggak apa-apa. Maksud gue intinya jangan gangguin, kita nggak ribut deh, jangan gangguin cewek gue lagi. Yaudah, ya damai. Nah akhirnya gue sama dia jadi temen. Gue masih ada WA-nya tuh. Asli, biasanya cowok emang gitu sih. Iya, gak sampai sekarang masih ada WA-nya. Namanya, nggak usah disebut lah, soalnya nggak terlalu akrab juga. Tapi kadang masih suka balas-balasan status WA kan.
Jadi gue akrab sama dia se- semenjak semenjak putus lah, mulai akrab sama si ini. Dapat WA-nya gue bingung nggak tahu dari mana. Oh, Terus enggak, dulu tuh ada. Oh, gue baru ingat. Dulu tuh ada grupnya SMP gue sama SMP dia. Jadi kayak bikin grup baru gitu, grup teman-temanan. Ah iya, oh dijadiin dapatnya satu dari gitu. situ. Dapatnya cewek gue Hmm. nomornya dapat dari situ. Ya, pokoknya dikasih tahu ya udah. Habis berantem masa nanya, "Ini mau di-save gak nomornya?" Lu nggak nostalgia lagi gitu chat terus ngomong inget nggak waktu SMP gitu Pengennya ketemunya pas sih, berantem ketemunya pengennya. gara-gara godain pacar gitu. Pengennya cuman gua nggak terlalu akrab sih, jadi ya gimana mau itu juga, kecuali kalau Wah, akrab banget iya. Terus lu gimana SMP, lu ada yang berkesan nggak? nggak ada plus, paling cuman kayak biasa kayak kayak bolos gitu. Terus Eh, terus lu kan kalau anu itu kalau apa masa apa? SMP gitu kan lu ya terkenal lah, istilahnya terkenal kan, bisa nyetak gol Ya lagi. dikenal lah, bukan terkenal, dikenal. Nah, kalau gue kagak, mana ada. Lu kenal, lu noleh? Terus enggak juga, gue Oh, enggak juga, kayak apa normal, ya? standar standar. Bodo amatan gitu. Enggak, bukan. Gue temenannya itu sama itu aja. Pokoknya yang gue kenal cuman temen sekelas aja gitu, nggak mau ke Oh. kelas lain, bla 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 gitu. Dan faktanya satu, gue selama sekolah, gue ikut main bola tuh, gue sering ikut main bola lomba apa pelajaran olahraga atau main pas istirahat. Cuman Hmm. sekali ngegolin selama seumur hidup, asli. Itu satu-satunya gol gue selama seumur hidup. Satu doang. Satu beneran satu. Oh, Habis itu oh, biarpun biarpun main di kampung bukan di sekolah, nggak ngegolin. hoki kali tuh. Janganlah, jangan gitu. Itu pas Hmm, pertandingan apa? Resmi apa? Maksud gua kayak lomba atau main-main doang? enggak main-main doang pas di Oh, main-main doang. SD kelas 6 hampir lulus gitu. Buset. Heeh. Nah, itu ceritanya kan apa ini? Tendangan pojok, sepak pojok. Nah, Mm-mm. terus gua nunggu di area lawan. Kan tahu aja Hmm. kan kalau anak-anak SD kalau main bola semuanya ngumpul di depan gitu, nggak ada backnya, ya kan? Terus ya Nah, ya. jadi gua nunggu di area lawan, cuman berhadapan sama kiper. Nah, pas sepak pojok gitu langsung ditendang jauh pas di depan gua. Nah, disitulah dibilang hoki, hoki juga sih sebenarnya. Jadi gol Habis semata itu, wayang. habis itu gua dimarahin coba sama Lah, sama musuh. lah kenapa? Ya Ngendok soalnya gitu. gua ngendok di area lawan gitu. Habis Wah, itu gua lu. nggak main bola lagi sampai lulus. Tapi nggak apa-apa. Gol satu nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Asalkan anak harus lebih dari satu ya. Wah, Kalau kalau gua SD ini mungkin out of topic. Gua balik lagi ke SD. Kalau gua dulu SD tuh ada sempet, SD gua kan SD satu sama sebelahnya ada SD lagi. Nah, heeh, waktu itu gua pengen sparring sama justru SD lain lagi, SD yang agak jauh. Nah, mhm. sama guru nggak dibolehin kan main di lapangan SD gua. Ya cabut lah kita kan ke SD sebelah. Akhirnya main. Ada satpamnya. Satpamnya nanya, "Kalian ngapain main di sini?" "Numpang, Pak." "Oh, kalian namanya saya catat ya. Nama kamu siapa?" Nah, ini mulai Lah, ngaconya emang nih. emang emang dicatat? Iya, habis itu dilaporin. Nah, nanti ya, nih ditanya nih sama satpamnya. "Nama kamu Mhm. siapa?" Teman-teman gua jawabnya ngawur. "Nama saya Ronaldo." "Oh, ya udah Ronaldo, catat." Habis itu, "Kamu siapa?" Saya Messi, saya Neymar, saya ini bla 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 bla.
Besoknya beneran dilaporin anjir ke kepala sekolah gua. Langsung Terus dipanggil. bingung lah. Kepala Iya, sekolahnya bingung. ini Ronaldo Messi siapa? Enggak bu, enggak bu, maaf bu, itu bohongan doang bu. Lain kali kamu bla 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 bla. Wah, udah pokoknya masuk BK langsung. Wah, itu ngaconya itu. Aduh, tapi yang masa-masa remaja lu lah, ada apa gitu Oh, cerita remaja? Nggak usah sekolah deh, kita oh perluas enggak. lagi. Nah, Kalau sekolah kan gua nggak ada menariknya lah, soalnya ya sekolah di kampung juga. di Terus luar sekolah. apa dalam satu sekolah itu isinya cuman nggak nyampe 100. Dari Loh, kelas 1, 2, 3 itu nggak nyampe 100. oh alah, Iya, kelas tiganya kelas apa? tiganya 29 kayaknya. Gua Lah inget itu waktu zaman sa- gua. satu kelas, Satu, heeh, satu kelas sekelas doang. itu dong. Gua 24 itu satu kelas. Satu kelas doang. Buset, buset. Beneran. Terus itu sekolahnya nggak ada ruang BK, nggak ada ruang lab, nggak ada ruang apa, intinya cuman kelas tok sama ruang guru sama ruang kepala sekolah. Udah, Ya Allah. beneran. Terus anunya apa? Sekolahnya deket laut. Kalau naik air banjir. Yo alah. Beneran. Makanya itu gua nggak punya momen menarik karena ya cuman sebatas berapa orang di situ. Itu pun gua nggak kenal semua lagi. Apa yang mau dimenarikin juga. Makanya nggak ada pagernya, nggak ada satpamnya. Ya udah apa lingkupnya kita perluas lagi remaja deh. Ah, Soalnya kan ini juga kita bahas remaja bukan SMP. nah, kalau remaja ini yang paling gua inget pas bulan puasa. Bulan puasa Waduh, itu apa lu maling jambu? ya enggak, bukan jambu. Bukan jambu, bukan jambu, Apa? bukan jambu. Bentar, gini. Oh, Jadi setahun sebelum gua ke sini, sebelum gua nah, ke Kalimantan ini kan. Nah, nah, gua tinggal sama ya adalah tetangga gitu. ya Soalnya ya emak ya bapak gua udah kesini duluan. ya ya. Nah, gua sering kalau bulan puasa kan namanya anak-anak gitu kan, anak-anak remaja ABG gitu sukanya nginep di masjid. Oh, tak itu apa sih Heeh, sebutannya? remaja Ah, masjid. bukan yang tidur di masjid itu kan emang ada amalannya apa ya sebutannya gue lupa. Ini bukan soal amalan tapi sih cuman emang suka Oh, aja di cuman situ. nginep rame-ramean doang. Heeh, Oh, rame-ramean doang. Jadi ya wes, anak-anak itu lanjut. bikin geng gitu namanya remaja masjid. Jadi Hmm. dari pas bulan puasa itu dari abis sahur sampai buka, abis buka itu baru cuman pulangnya pas sahur sama buka. Sisanya di masjid, main di masjid. Ya Allah, ngapain Heeh, aja? ya cuman asik-asikan di situ aja gitu. Ya Allah. Kalau orang taraweh baru kita pergi main main petasan, apa ini tarung sarung. Habis itu Sarung-sarung. habis itu balik lagi ke masjid kalau udah orang selesai, kalau udah sepi gitu. Kayak jadi penjaga masjid gitulah. Nah, Ah, ini itu serame apa emang? kira-kira 10 orang, 11 orang kayaknya. Wih, lumayan lah. Terus terus. Lumayan. Nah, ini kalau nginep di masjid itu kalau udah mulai jam 12, jam 1 bagi tugas. Ada yang Wah, nyolong, ada yang pergi nyolong rambutan, ada yang nyolong apa ini namanya jeruk. Soalnya kan di sana itu waduh. di Sulawesi kan, waktu itu dulu gua di Hmm, Sulawesi hmm, itu kan trans, jadi orang itu kayak petani semua kan, ada buah-buahan. Jadi kita nyolong gitu terus dibawa di masjid, hasil colongan kita dibawa ke masjid waduh, dimakan lu di situ. dipakai Buset. sahur ke? Gak berkah sahur lu tuh. Waduh. Dan Tapi terus nyolongnya apa? itu lebih jahatnya lagi, nyolongnya itu di kebun eh, orang yang apa? Yang ngerawat gua di situ tahu. Wah, tak kenang budi. Eh, buat Pak Amin mohon maaf.
Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Tapi lu itu enggak bangunin sahur enggak? Kalau kita kan bocil-bocil nih paling seru Iya, bangunin sahur. itu bangun sahur terus itu jam jam 3 gitu. Kadang nggak tidur kita kalau nginep di masjid itu nggak tidur. Buset, ngapain aja? Ya main. Jadi kalau ada yang tidur itu digangguin. Oh alah, ada yang ini enggak yang horor-horor ada enggak? Kalau horor nggak ada. Nggak ada, Gua nggak iya pernah sih. ngalamin yang horor di sana. Bukan maksudnya pas nginep gitu kan malam sampai malam tuh. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Jangan sampai. Lah jangan sampai gimana kan udah lewat. Oh iya, udah lewat benar-benar. Kalau gua dulu bangunin sahur itu pas di Jakarta sih Pak, bangunin sahur gua. Jadi beduk yang setengah gede tuh ditaruh di gerobak kan, dibawa apa jalan-jalan gitu. Jadi ada yang ngendarin gerobak, di belakangnya itu pemukulnya. Terus gua pakai beduk. Ya beduk. Iya, gua jadi bawa ember sendiri lah kan, gua ember ketok-ketok sendiri, gua bawa sticknya sendiri. Gua ikut aja. Kadang gua telat, kadang gua bangunnya pas. Jadi bangunnya tuh harus sejam lebih awal kan. Dulu itu kita sahur jam 3. Subuhnya itu jam 5 kan. Kalau sekarang kan subuh jam 4, sahur jam 2. Jadi waktu itu tuh gue bangun jam 2. Nggak tahu kenapa gue bisa bangun, mungkin apa ya Saking emang pengennya ditakdir. ikut. Jadi bangun lah. Wih udah jam 2 nih. Keluar. Lihat udah pada rame. Kan lu ingat kan di sebelah rumah gua yang dulu tuh ada tamannya. Jadi pada ngumpul di situ kan. Udah pada siap, udah ready belum? Lu bilang ingat kan, emang gua kenal lu kapan anjir? Enggak kan, ada gua ceritain waktu itu dulu. Kapan? Apa pas episode berapa kemarin ada gua ceritain? Masa sih gua lupa? Ya, makanya gue ingetin. Jadi sebelah rumah gua ada taman bermain. Jadi pada ngumpul di situ. Nah, disitulah nentuinnya ini mau ke gang mana dulu, siapa yang ngendarain, siapa yang main beduk. Kan ganti-gantian tuh, nggak mungkin itu terus. Jadi mulailah dari gang ini. Nah, pas sudah nyampe gang 3, boy, sahur. Iya, boy, udah masuk gang kan, sahur, tatung dung, sahur. Ada anjing lepas di rumah itu. Jadi sahur. Anjing kabur. Obrak-abrik itu kaburan semua, gua sampai jatuh. Lutut gua sampai luka waktu itu. Ada yang diselengkat tuh. Pokoknya kocar-kacir semua, sahur. Kabur semua. Itu beduk ditinggalin gitu aja. Udah habis subuh baru ambil lagi. Rupanya emang rumah orang Kristen. Tapi habis mungkin itu trauma enggak lanjut tetap. Mungkin besoknya dibilang tante atau om, anjingnya jangan lupa diikat om, kami dikejar kemarin. Ya besoknya aman, alhamdulillah. Kok itu apa? Oh iya. Apa? Oh, lanjut. Enggak, lu itu gimana kalau lu bangunin sahurnya? Kalau gua sebangun sahurnya lewat masjid aja, nggak keliling. Soalnya desanya itu kan kecil gitu. Jadi kalau mau keliling juga percuma. Oh, pakai speaker masjid. Pakai speaker. Ini, gua mau tanyain. Lu udah berapa kali pindah daerah? Gua dari pindah daerah secara luas, misalnya dari Kalimantan ke sini atau cuman kayak pindah kota-kota gitu? Antar provinsi terserah. Ya, kalau di Jakarta gue cuman di satu tempat, satu kota. Jadi gue Jakarta ke Kalimantan sini, Pontianak. Nah di Pontianak ini gue pindah 2 kali. Pertama gue yang di rumah yang sini, habis itu sekarang pindah lagi, gue sekarang di kabupaten, gue sekarang nggak di kotanya. Oh, jadi udah 3 kali. 3 kali. Emang kenapa? Gua lahirnya di Jawa Timur. Jawa, terus habis itu umur 1,5 tahun gua ke Sumatera. Buset, ngikut siapa? Ngikut siapa lu? Ya mama bapak, dibawa mama sama bapak. Oh. Di Sumatera, adik gua itu kelahiran Sumatera.
Yoalah, yang Terus cewek. terus terus Lu belum ngasih udah tahu sampai sekarang siapa namanya, woi. Hai, adiknya namanya Irfan. namanya Wati. Oh, adek apa temennya Ronaldo berarti. Tai. Ya, lanjut Nih, gimana? udah umur 6 tahun pulang dulu ke Jawa, Enggak, habis maksud itu gua di Sumatera tuh ngapain? Ada keluarga kah atau apa kerjaan? kerja kerja kerja. Oh Jadi kan alah. bapak kan merantau kemana-mana cari kerjaan gitu loh. Oh iya. Mm-mm. Lanjut. Udah itu umur 7 tahun ke Mamuju. Lu tau Mamuju? Mamuju Sulawesi Utara, bukan? Tenggara. Sulawesi, Mamuju, Mamuju Sulawesi tuh Barat. utara. Hah? Sulawesi Barat. Bukannya dekat Manado ya? Mamuju. Enggak, Sulawesi Barat. Wah, nggak tahu deh. Nah, Terus. eh habis itu 2 tahun di sana, 2 tahun di Mamuju, ke Lombok, Buset. NTB. Benar. Enggak, maksud gua ini apa lu nomaden kah atau gimana? Belum. Habis dari NTB itu setahun aja di NTB ke Sulawesi Tenggara di Muna. Yang tadi Wah, SMP gua itu. balik lagi ke Sulawesi. Balik lagi tapi beda. Sulawesi Tenggara sekarang. Nah, habis Terus itu baru ke sini. Berapa kali tuh? 5, 6. Tadi kan Jawa, Sumatera, Jawa lagi, Sulawesi, habis itu NTB, Sulawesi lagi, terus Baru sini. 7 kali, Cok. Asoy. Makanya sekolah gua itu pindah-pindah. Wih, temen gue traveler. Berarti lu nggak, maksud gua berapa kelas gitu di masing-masing sekolah tuh, setahun habis itu pindah atau gimana? Di Sumatera gua kelas 1 SD, baru mau naik kelas 2 langsung ke Jawa nggak sekolah, terus ke Mamuju sampai kelas 4, terus lanjut lagi di NTB 45, habis itu ke ini Sulawesi Tenggara itu sampai kelas 3 SMP itu. Oh alah. Habis itu Enggak, baru gua ke sini. yang gua bayangin tuh lu komunikasi gimana? Pakai bahasa Ya, apa? Enggak, apalagi gua nih masih ya. kecil. Apa? Apa? Enggak ya, apalagi nih ya, yang misalnya bocil-bocil atau SMP lah, itu kan selalu kental sama bahasa daerahnya masing-masing. Jadi gua dulu masih kecil bisa bahasa Madura, bahasa gua sendiri, bahasa Hmm. Jawa, bisa dikit pas pindah ke Mamuju ngerti juga bahasa Mamuju, cuman habis itu kan lupa lagi habis pindah kan. Bahasa Sulawesi setahu gua susah loh. Habis itu ke Lombok gua lancar banget bahasa Lombok, walaupun sekarang udah Buset. hilang-hilang. Beneran. Setahun itu gua lancar bahasa Lombok, bahasa NTB. Nah, habis itu ke Sulawesi Tenggara itu kan lama gua. Tapi emang susah. Bahasa Sulawesi itu susah banget. Makanya gua cuman ngerti, nggak bisa ngungkapin, cuman ngerti aja kalau orang ngomong. Sumatera Habis gimana itu Sumatera? Sumatera dia pakai bahasa Jawa. Yo alah, lu di Sumatera Jadi mananya? Barat, timur? nggak tahu, gua taunya cuman Lahat. Lahat di mana sih? Lahat. Oh, utara, Cok. Batak, Cok. Lahat, Cok. Batak. Iya. Cuman dulu kan Bapak tinggalnya di perusahaan karet gitu di dalam, jadi jauh dari kota masuk ke dalam. Lahat itu iya, kalau nggak utara, enggak sih, jauh sih sama Lampung. Gue nggak Utara sih paham kayak. lagi soal itu. Kayaknya utara. Jadi lu aman kalau masalah komunikasi lah ya. Cuman itu makanya sampai kalau sekarang gue udah males lagi bergaul, takut pindah lagi gitu. Jadi kayak misalnya udah Soalnya bikin akrab di sini, misalnya udah kayak memorinya udah banyak, tiba-tiba pindah itu kan bete anjir. makanya tuh harus kenal orang baru lagi, harus mulai pertemanan baru lagi. Cuman Apalagi kan serunya sedihnya, itu punya banyak pengalaman, kenal sama suku sana suku sini gitu. Jadi benar, tahu. cuman sedihnya kita ya ninggalin teman kita yang sebelumnya itu. Makanya. Kalau gua pertama-tama pindah ke sini kan gua masuk pesantren dulu.
Ya walaupun cuman 2 Oh, pernah bulan. pernah masuk pesantren. Ya Allah pernah. Gua Pernah. seminggu. Gue 2 bulan. Jadi awal pindah sini tuh kan gue dimasukin pesantren karena kebetulan abang sepupu gue pesantren situ juga. Jadi mak gue pengen ya udah kamu gabung sama abang kamu berdua di situ. Hmm. Tapi nggak betah. Terus Sa- gua ini apa namanya kabur-kaburan. Yang pertama gua kabur awal-awal ya masih kabur ringan-ringan lah ke warnet atau apa gitu. Mm-mm. Terus kabur kemana gitu ke tempat-tempat yang ya yang bisa inilah dimain PS atau apa. Terus yang terakhir itu gua kabur jauh ke rumah temen gua sampai bisa-bisa dibilang kayak pindah kecamatan lah. Jadi jadi sejauh itu Terus lu dicariin sama orang tua lu nggak? dicari orang tuh mak gua sampai nangis nyariin gua ustadz sampai ustadznya apa ikut ngunjungin gua ke rumah si Sampai ini. sampai dicariin ke dukun nggak? Enggak lah, pesantren pesantren itu kan apa agamis masa dukun. Biasanya kan orang tua gitu kan kalau udah nggak ketemu lagi kan nyarinya ke dukun gitu. Tolong terawang anak saya, nggak bisa ngebayangin kayak Wah gitu. apa keluarga gua alhamdulillah nggak sebego itu. Oh. Nah jadi tuh apa eh karena itu sama satu lagi di pesantren itu ada kesurupan sampai ada yang meninggal. Oh, habis itu lu keluar. Ya pindah keluar. Jadi ya saya nggak ada masalah sama orang pesantrennya ya. Jadi sebenarnya gue punya kenangan bagus di situ. Jadi dulu di situ tuh ada kita bantu bangunin jalan. Soalnya kan itu ada jalan warga juga. Jadi bantu bangunin. Nah kita bisa disuruh pakai itu motor pesantren. Motor pesantren tuh kan jelek banget, nggak ada lampu, nggak ada ini, nggak ada itu. Jadi dulu teman gua Ricky kalau nggak salah namanya, dia yang bawa motor. Nah motornya tuh di belakangnya disambungin ke gerobak. Nah jadi gerobaknya tuh agak gede. Jadi gua sama teman-teman yang lain masuk naik situ. Kita bawa apa ke tempat yang agak ke depan. Naik. Nah itu seger asli di bawah sama dia kan agak kenceng tuh. Habis itu kiri kanan kan hutan, lu tau lah Kalimantan. Nah, habis itu hutan ya pokoknya bolak-balik pakai itu kan sambil megang kayu disuruh apa pokoknya bolak-balik terus di sebelah jalan itu ada sungai kecil airnya air merah air gambut di sono air gambut gak lu di Kalimantan lu Air gambut itu kayak gimana sih? yang warna merah air hasil serat tanah. Kagak, enggak. Nah Jernih di kok sini air di di sini. sini airnya merah seger sih airnya nggak kotor tapi warnanya merah kayak merah ungu dikit kayak jus bukan jus sih Emang kayak gitu warnanya gitu. kayak warna teh lah. Gua berenang di situ rame-rame. Nah, di salah satu spot berenang itu ada lobangan yang agak dalam dikit. Gua salah ngelompat ke situ. Gue pegang, Tenggelam. gue tarik temen gue. Weh, ini gimana? Gue bilang. Terus kan di ini kan ada turunan, jadi kayak air terjun kecil gitu. Kan ketekan sama airnya tuh. Gue ini gimana naik gua asli gua kira waktu itu gua mau mati. Gua udah ketakutan banget. Lu Kenapa? emang nggak bisa berenang Gua nggak bisa serius sampai sekarang? sampai sekarang Buset. paling nanti gua nonton tutorial lah otodidak. Kalau udah beristri kan nanti siapa yang mau nyelamatin istri gua selain gua. Waduh. Gua juga awalnya nggak bisa berenang. Cuman pas sekolah gua kan deket pelabuhan feri gitu, deket laut, pelabuhan feri. Ya. Nah, gua kalau pulang sekolah itu kadang dulu nggak langsung pulang, kadang mampir ke pelabuhan berenang gitu, belajar berenang. Nah, terus tenggelam nggak? Nah, ceritanya itu gua kan nggak bisa berenang, sama teman gua diambilin papan yang lebar gitu. Oh alah. Diajak gua kan pengen banget ke tengah gitu, ke tempat dalam gitu kan, biasanya gua kalau berenang di pinggir-pinggir terus. Dibawa tuh pakai papan, katanya nggak apa-apa, pakai papan aja. Pas sudah sampai di tengah, papanya diambil, gua ditinggalin. Jadi terus gimana?
mau nggak mau gue harus berenang. Kalau enggak ya gue mati gitu. Wah, Akhirnya lu. setelah habis itu gue langsung bisa berenang, beneran. Iya sih, apa emang orang kalau udah nekat tiba-tiba instingnya bagus. Mm-mm. Mm-mm. Jadi apa? Terpaksa, Mau terpaksa nggak berenang, mau. akhirnya pinter. Mm-mm. Cuman gua nggak pernah berani. Dulu gua sempat dibawa ke kolam dalam, ujung-ujungnya diledekin satu kolam renang. Nyoba lah, nyoba ya, Ah, nggak berani gua. nyoba. Nggak, Di lu Kalimantan mana sih? Di Sungai Mahakam bukan? gua barat, gua Sungai Kapuas. Sungai Mahakam di mana sih? Mahakam tuh Sulawesi, mana ada di sini. Di sinilah. Aneh kamu. Mahakam tuh di. Oh iya, Mahakam di sini. Cuman beda, Sulawesi. beda. Wah, Gua Padil. enggak, gua keinget binatang yang itu, pesut Mahakam, tau nggak lu? Ah, gua nggak tahu kalau itu. Wah, tapi di sini sungainya Sungai Kapuas. Bukannya Sungai Kapuas ada di sono juga? Kapuas tuh kan membentang ke semua Kalimantan. Sungai-sungai terpanjang, coy. Gua nggak tahu sih. Sungai Soalnya Kapuas. di sini Coba nggak ada lu sungai lu gede. lu habis ini Google Maps, habis itu searching Sungai Kapuas. Oke. Coba lu datang ke sungai. Itu dalam kan? Gede kan Hmm, sungainya? Gede kan, pakai jembatan, pakai jembatan gede buat ngelewatin naik motor. Hmm. Nah, mending lu nyoba di situ dah. Bukan cuy, masalahnya gini. Di sungai itu ada dua Buaya. buaya, panjangnya selebar sungai itu. Hah? Ngerti nggak? Enggak. Lebar sungai itu kan misalnya dari pulau ini ke pulau apa, ke jalan ini ke jalan ini. Nah, lebarnya itu kan dihubungin sama itu Mm-mm. jembatan yang panjang. Nah, Mm-mm. panjangnya buaya itu sepanjang Emang lebar sungai itu. selebar sungainya berapa? Lebar sungainya? Panjang, lu cek deh ini apa, foto sekarang, lu cek sekarang. Foto Sungai Kapuas, buru cek sekarang. Bentar. Google, Lebar Google. Sungai Kapuas. Lebar Sungai Kapuas. Masa lu searching aja Sungai Kapuas, ntar kelihatan lebarnya di situ. Sungai Kapuas. Hmm, Bentar. Jaringan gua nge-lag. coba. Gimana? Belum. Bentar. Oh, Sabar. belum. Santai. Kita kasih back sound dulu. Tereng. Buset. Nah, kan? Lah, ini sepanjang ini berapa meter anjir? Nah, iya. Anda mau saya berenang di situ? Sudah tidak pandai berenang, ada dua buah makhluk yang luar biasa. Mau jadi Lu apa saya di situ? Lu bilang kan lu bilang apa? Dua. Jadi yang satu apa? Buaya dua-duanya. Oh, 70 sampai 150 meter sepanjang Tuh. lapangan bola anjir. Tuh. Lah, lu Ya, nyuruh gua masuk ke situ. Justru itu tantangannya. Lu kalau nggak bisa berenang, lu dimakan gitu. Enggak, gini loh. Ini apa, quest survival. Apa datang utuh, keluar sisa apa, hayo. Atau di sana emang nggak ada sewaan gitu, kolam renang gitu. Kolam renang banyak di sini kolam renang. Gue sering. Cuma itu gue datang ke sana. berenangnya ya berenang bego-begoan aja, nggak sampai ke tempat dalam. Balik lagi ke yang masalah bahasa atau komunikasi itu. Jadi gue di pesantren itu kan, gue agak bingung, ini orang ini ngomong apa. Kecuali abang sepupu gue jadi translator. Dia udah ngerti kan, dia udah bahasa Melayu yang agak Malaysia gitu. Apa kemana bla 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 bla. Cuman ada kata-kata yang gue gak tahu sama sekali itu apa. Nah, gue sama abang sepupu gue kan ngomong Jakarta gitu. Jadi di kantin itu gue ngomong lah, gue ini, gue itu, bla 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 bla. Lu gimana? Lu ini, lu itu, lu gua. Ibu kantinnya bilang, ngomong tuh jangan pakai gua lu, kasar katanya. Lah, gimana? Gua mikir ini kan bahasa daerah gua, kok bisa dikategoriin kasar?
Gimana? Sama aja kayak kalau di Bandung kan ada Abdi, Aing, Mane, Bener, atau bener. di Jawa ada panjenengan, kowe. Gua Mm-mm. lu itu kan bukan berarti kasar gitu, kecuali kalau lu ngomong ke orang tua, Tapi gua lu nih kan khas apa pokoknya bahasa daerah Jakarta kok bisa dibilang kasar itu gua gak ngerti itu. Cuman gua juga awal-awal pas gua belum kenal sosmed gitu mikirnya juga kalau ngomong elu gua itu kasar banget itu. Nah, itu gua nggak tahu siapa yang mulai yang bikin itu kasar Jadi itu gua nggak tahu. orang yang di luar Jakarta itu pasti bakal mikir kalau ngomong lu gua itu kayak kasar. Kalau Enggak, orang yang belum iya, belum paham gitu. iya, terus ke atasan lah lu ngomong ke bos lu gua disepak lu ntar. Iya, Tapi kan kalau maksudnya misalnya ke temen itu kan nggak terlalu kasar gitu. Temen SD gua aja ada yang ngomong sama maknya lu gua orang Batak lagi. Aduh, ya mungkin itu perspektif perspektif apa sih? perspektif, Perspektif perspektif perspektif. Lu, perspektif. lu, lu terakhir, Udah. lu Intinya terakhir itu. kayak gini di episode Piala Dunia kemarin. Intinya gitu. Ya, Perspektif, ini sudut pandang lah, sudut pandang. tergantung sudut pandang orang. Ya, tapi Ngomong-ngomong ini opo. hampir sejam. Yo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terakhir deh, tadi kan di awal-awal gua janji cerita tentang ini kelas meeting Eh, gua lawan si Oh kelasnya si iya ya. Andika. Heeh. Nah, jadi ya pokoknya itulah kelas meeting gua sama teman-teman gua, teman. Nah, masalahnya yang bisa main bola cuman pas Mm-mm. 5 itu aja. Jadi gua, teman gua satu, teman kedua, teman ketiga, teman keempat. Nah, iya. Sisanya cadangannya cuman 2, itu pun nggak bisa main bola. Tapi entah gimana somehow bisa masuk final. Terus di pertengahan itu sempat hampir kalah sama adik kelas 1 lagi. Gua waktu itu kelas 3 SMP tuh. SMP, hampir kalah sama kelas 1B apa 1A gitu gue lupa. Tapi ujung-ujungnya comeback menang. Nah, di final apa-apa? Enggak, lanjut dulu. Di final ketemu musuh bebuyutan. Kalah. Kenapa gue bisa bilang musuh bebuyutan? Soalnya dari kelas 1 ketemu dia terus dan Dan menang sekali kalah. doang. Menang sekali doang. Gua kira Kelas kalah terus. kelas meeting kelas 1 kalah. Waktu itu gue inget banget di bantai habis-habisan lah pokoknya sama itu. Kelas 2 adalah bisa dikit-dikit. 2 kali kan, awal semester sama akhir semester. Yang akhir semester Mm-mm. kalau nggak salah menang. Itu pun menang tipis. Nah, yang terakhir nih final nih. Kelas 3 ketemu di final lagi. Pokoknya skuad terbaik udah turun semua dari awal. Dan yang cadangan gak main sama sekali. Jadi jamat. Iya, enggak di final itu doang maksud gua. Oh, gua pikir jadi camat Di final selama itu doang. Ya gimana turnamen. lu tahu tadi gue bilang ada duo monster kan di kelas itu, nggak mungkin gua mainin cadangan yang nggak bisa main. Ya pokoknya main lah, set set set. Gua nyetak gol 1, temen gua nyetak gol 1, si sebelah kalau nggak salah gua Andika itu nyetak nyetak 3-1 temennya. Jadi kalah 4-2. Kalah lagi. Kalah lagi. Ya gimana? Tapi nggak memalukan sih. Nggak memalukan, bisa nyetak gol juga. Jadi Mm-mm. itu pertandingan terakhir lagi waktu itu di semua. Jadi tuh semua olahraga lain tuh udah nggak ada yang main lagi. Jadi sisa gua, jadi Mm-mm. Oh, adik kelas penutupan. semua guru itu nyaksiin semua main semua. Penutupan. Dah, Mm-mm. habis itu main lah set kalah 4-2. Habis ya udahlah, selamat. Jadi begitulah akhir kisah musuh bebuyutan. Tapi nggak memalukan daripada kalah sama anak kelas 2 SD. Iya sih. Ujung-ujungnya dapat gue cuman hadiah sertifikat juara 2. Sampai sekarang masih ada. Kalau lu mau Di lihat rumah. ntar gue kasih. Ntar gue Oh kasih, gue iya, fotoin. gua mau lihat.
Boleh nanti. Sertifikatnya bagus, nama gua ada full nama gua. Nah, Buset. yang camat pun dapat. Terus yang hadiahnya ada wali kelas gua beliin ayam geprek. Hah? Iya. Jadi sekelas tuh nggak sekelas sih, yang main-main aja tadi dibeliin ayam geprek Oh, sama intinya ditraktir lah gitu. ya ditraktir sama wali kelas gua. Wali kelas tuh Pak Hmm, Pak Ibrahim. Halo Pak Ibrahim, semoga sehat. Ya, Ditunggu traktirannya selanjutnya. itu enggak dong. Next gue yang traktir, tenang aja. Oh Pak, iya. nanti gue ke sekolah gua traktir ayam geprek Bang Bro. Buset, gua Lu traktir doa aja ya. udahlah. Lu Nggak terakhir temen lu cerita terakhir lu apa? Terakhir. Apa yang paling terakhir. berkesan lah di antara semua lu, walaupun lu nggak SMA kan, tapi umur SMA tuh kan apa adalah kejadian pasti. Nggak ada, asli nggak ada. Masa lu hidup lu straight banget, lurus? Mana Enggak. ketemu istri dari Telegram lagi, bangsa. Cok, gue nggak bisa ceritain sini sih, nggak lurus yang seperti yang lu anggap. Oh, Gua nggak bisa ternyata ada misteri. nggak sekelam itu juga sih tai. Oh alah. Tapi Nggak maksud bisa gua gue ceritain di sini. itu apa mempengaruhi kehidupan remaja lu gitu. Asli bener, ngerubah Hmm. semuanya. Intinya bisa dibilang kehilangan masa remaja lah istilahnya. Berarti ada part-part di mana yang ngena banget gitu ya. Dalam banget. Kalau Dalam. lo mau nanti gue ceritain, tapi jangan di konten lah. Atau dibikin episode VIP aja, bayar. Wah, enggak. Nggak bisa. Oh yaudah. Nanti gue ceritain di WA aja. Iya, aman. Kalau gua yang kelam-kelam gitu, apa ya? SMP, SMA, kelam. Putus. Enggak. Apa ya yang kelam tuh? SMP atau SMA? Enggak ada sih sebenarnya yang terlalu kelam, cuman yang paling menarik menurut gua pas magang SMA ya. Gua bener-bener akhirnya gua tahu apa gimana standarisasi orang yang kerja, apalagi gua di hotel apa menuntut perfect setiap menit, setiap jam, setiap detik tuh harus perfect di hotel. Akhirnya gue tahu ya, gue dapat pengalaman di situ. Gimana Akhirnya kita tahu susahnya cari kerja. ya, gimana kita nge-treat orang, apa, gimana kita cara menyembunyiin masalah di depan customer, di depan orang, atau gimana kita jaga image. Ternyata jaim itu penting anjir. Iya. Gua Jaim nggak itu paham penting. lagi. Jaga image itu penting. Apa misalnya kita bobrok terus pura-pura kalem, pura-pura sopan, itu penting, jangan diledek. Tapi gua nggak paham sih apa yang lu omongin. Ya udahan lah, kalau udah nggak paham dah selesai. Oke, terima kasih.